Oke, studio. Iya. Cek. C. Cek. 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 Peran F8 dalam peningkatan citra pariwisata Makassar bersama rekan kami Rahmadani. Silakan rekan Rahmadani. Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi, pendengar dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Dani kembali hadir menyapa Anda dalam dialog luar studio ya. Kan langsung dari KLM Adama ya. KLM Adama ya, perahu pinisi yang saat ini bersandar di pantai Losari, Makassar. Ya, dan topik kita di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 8 Juli 2024, ya, ini berbicara mengenai peran F8 dalam meningkatkan citra pariwisata di Kota Makassar. Ya, dan menghadirkan tentunya narasumber kami yang sudah hadir di studio, yakni Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum SSTP MSI, dan juga Bapak Sofian Setiawan, Direktur Utama PT Festival 8F8 Makassar. Ya, dan suasana pagi hari ini ya begitu terik. Nanti kami juga akan berlayar mengelimi beberapa pulau di Kota Makassar sambil tentunya kegiatan ini juga selain live di Pro 1 RRI Makassar juga live di YouTube Cek. Cek. RRI Makassar. Ya, baik, kita sapa untuk narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Apa RRI. kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya, terima kasih diberikan kesempatan kita di pagi hari ini ya untuk berlayar bersama KLM Adam nanti Pinisi Makassar. Baik, dan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sofian Setiawan. Ya, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Sehat. Pak ya. Oke. Nah, ini kita berbicara mengenai F8 yang akan digelar di bulan Juli ini. Nah, berbicara mengenai F8 ini tentunya adalah kegiatan tahunan yang juga sudah menjadi kegiatan unggulan di Kota Makassar. Nah, berbicara F8 dengan pariwisata di Kota Makassar ini begitu erat hubungannya. Apa kontribusi F8 bagi peningkatan eh, jumlah wisatawan di Makassar, Pak? Iya, alhamdulillah F8 ini sudah tahun ini yang ketujuh. Baik. F8 2016 adalah F8 pertama di Kota Makassar. Hmm. F8 ini kalau bicara citra pariwisata sekarang ketika menyebut F8 itu langsung orang mengatakan itu Makassar. Makassar. Identitas dari Makassar untuk industri kreatifnya dan pariwisatanya. Sudah jadi branding Sudah gitu branding ya, itu mengangkat citra pariwisata kita di mata nasional dan internasional. F8 sendiri perjalanannya cukup panjang, berada di 7 tahun ini ibaratnya itu
sulit sekali ya, dalam artian untuk bertahan, untuk konsisten itu kan sulit, apalagi awalnya ini adalah inisiatif dari pemerintah, terus kemudian sekarang dikelola secara mandiri oleh PT F8. Itu prosesnya yang sungguh luar biasa, karena ini juga sekarang menjadi percontohan secara nasional dalam pengelolaan event yang awalnya menggunakan APBD, sekarang dikelola swasta tetapi bisa terus bertahan dan bahkan lebih besar dan lebih baik gitu. Jadi biasanya kan itu sangat tergantungan terhadap APBD. Baik. Tetapi F8 ini biaya APBD itu cuma 3 tahun, 2016, 17 dan 18. Baik. 19 itu sudah tidak, 2022 dan 2023 itu full mandiri. Gitu. Jadi ini bahkan teman-teman di F8 itu secara kontribusi pajak daerah, mereka memberikan kontribusi pajak hiburan dan retribusi penyewaan anjungan Pantai Losari. Baik. Dulu kan milik pemerintah itu nggak ada, bayar gratis. Tapi karena sekarang udah kelola secara profesional, itu mereka memberikan input terhadap pajak kita. Terus kemudian untuk angka kunjungan wisatawan jelas 2016 memang kita masih awal. Tetapi 2018 ketika penetapan masuk dalam 100 Wonderful Event Indonesia, itu memberikan dampak sekali. Kenapa? Karena itu sudah menjadi pergerakan secara nasional. Karena nasional memberikan dorongan dan pemasaran terhadap event F8, apalagi setelah masuk di dalam top 10 Karisma Event Nusantara yang kurang lebih sudah 4 sampai 5 kali kita sudah berada di 4 sampai top 10. Iya gitu. Jadi ini memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar terhadap angka kunjungan wisatawan. Setiap penyelenggaraan F8 baru di tahun ini itu bulan Juli. Baik. F8 berkoordinasi dengan pemerintah kota sepakat untuk Juli karena ada agenda politik di tahun ini yang sampai ini kan karena orang banyak. Baik. Orang Ya, banyak pilkada ya. pilkada gitu. Jangan sampai nanti banyak pertimbangan izin-izin lah yang harus dijadi pertimbangan. Terus kemudian itu setiap bulan September di tahun sebelumnya itu selalu angka kunjungan kita tuh naik gitu 5 sampai dengan 10%. Angka okupansi hotel selama perhelatan F8 itu F8 sendiri kan 5 hari selalu. Berarti 2 hari sebelum pelaksanaan dan 2 hari setelah pelaksanaan itu okupansi rate di sekitar hotel sekitar Pantai Losari sampai dengan Sudirman Ratulangi itu selalu di angka 90 sampai 100% gitu. Ini menandakan bahwa F8 ini memberikan kontribusi nyata bukan terhadap sektor ekonomi kreatif saja, tetapi sektor pariwisata. Kalau ekonomi kreatif sudah jelas. Iya. Karena dari 17 subsektor, 8-nya bahkan sudah ditambahan sekarang itu banyak sekali, sudah cukup setengah dari urusan subsektor ekonomi kreatif yang terakomodir. Belum kita berbicara tenaga kerja yang dipakai sama teman-teman F8, baik itu tenaga kerja teknis sampai dengan tenaga kerja yang sifatnya adalah performer. Gitu, itu luar biasa serapan tenaga kerjanya. Jadi untuk kontribusi F8 ini memberikan sangat kontribusinya terhadap citra dan perkembangan pariwisata ekonomi kreatif di Kota Makassar. Baik. Nah, ya kami informasikan ya pendengar bahwa kapal KLM Adama ini baru saja meninggalkan dermaga pantai Losari Makassar. Kita akan berlayar ya mengelilingi pulau-pulau yang ada di sekitar Kota Makassar ini. Cuaca mendukung ya, mudah-mudahan perjalanan kita juga berjalan dengan lancar. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kebersamaan kita di pagi hari ini ya bersama dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota Makassar. Ya, Pak Sofyan, ini kalau berbicara F8 ini kita selalu menunggu terobosan yang baru dari tahun ke tahun seperti itu. Apa ada yang berbeda dari tahun kemarin dibanding dengan tahun ini? Atau ada yang spekta seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi memang F8 kalau tidak spesial itu bukan F8 Bukan namanya. F8. Dan selalu diberikan tantangan. Jadi tantangan yang setiap tahun kami alami memang macam-macam, mulai dari hal-hal yang bersifat kreatif sampai ke hal-hal yang non teknis. Nah, untuk tahun ini memang hal yang paling mudah kita lihat bahwa
tantangannya atau hal yang baru yang hadir di F8 adalah bertambahnya jumlah zona atau anjungan yang digunakan oleh F8 yang sebelumnya menggunakan 4 anjungan, mulai dari anjungan Metro, kemudian anjungan City of Makassar, Bugis Makassar, kemudian anjungan Pantai Losari dan anjungan Toraja Mandar. Dan sekarang kita berada di depannya. Satu anjungan yang baru kemudian itu akan bertambah, yaitu anjungan MNEC, anjungan MNEC. Ya, CPI Losari. Baik. Nah, ini kemudian menjadi hal yang baru karena secara luasan F8 bertambah. Nah, kemudian tambahan kreatifnya yang lain bahwa kemudian kami menambah, selain otomatis dengan bertambahnya anjungan otomatis akan bertambah konsep. Konsep yang kami tambahkan yaitu ada zona yang kita sebut adalah zona fashion and beauty. Nah, ini hal yang baru. Kalau tahun-tahun sebelumnya fashion itu selalu bergabung dengan panggung utama atau bergabung dengan zona yang lain. Tapi karena memang minat di industri kreatif terkhusus di bidang fashion, kemudian menjamurnya produk-produk beauty yang sekarang kita tahu baik di lokal Makassar maupun secara nasional itu cukup berkembang pesat, sehingga F8 kemudian masuk ke pasar itu dan menciptakan satu zona, kita sebut zona fashion and beauty. Itu dua hal yang baru yang kemudian dipersiapkan oleh F8. Hal lain yang juga kemudian kami persiapkan yaitu dengan tetap melibatkan bahwa Makassar itu sudah menjadi kota dunia. Brand Makassar sebagai kota dunia itu tetap didukung oleh F8, diperkuat oleh F8 dengan kembali menghadirkan beberapa pertunjukan dari mancanegara. Tahun ini kita bekerja sama dengan 3 desainer internasional, yaitu dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga dari Hong Kong. Nah, ini hal yang baru lagi karena Hong Kong kemudian terlibat secara aktif masuk ke salah satu F, yaitu fashion, untuk bisa menampilkan ragam busana dari negeri Hong Kong gitu. Nah, kemudian juga di beberapa segmen kalau tahun lalu atau sebenarnya ini pengalaman pernah kita alami di tahun 2016 sampai tahun 2018, di mana kuliner itu hanya kemudian menyebar di semua zona. Nah, kemudian setelah 2019 kami kemudian memutuskan untuk kita melokalize kuliner. Namun karena permintaan netizen, akhirnya kami kemudian mengakomodir kembali konsep tersebut dengan tetap menghadirkan kuliner di seluruh anjungan. Jadi dari 5 zona yang kami persiapkan semuanya ada kuliner. Dengan cara itu kami tetap memberikan ruang yang lebih besar kepada UMKM kuliner dan terkonsentrasi di salah satu zona, sehingga zona tersebut juga akan menjadi zona prioritas untuk produk-produk UMKM khususnya kuliner di Kota Makassar. Baik. Nah, ini cukup kita menunggu gitu, spektanya gitu, ternyata banyak perubahan dari tahun ke tahun. Nah, ini berbicara tentang itu pasti banyak tantangan yang dihadapi, termasuk tantangan promosi, Pak. Nah, ini kalau promosi mungkin wilayahnya Dinas Pariwisata ya. Berbicara promosi ini pastinya bukan hanya promosi di Makassar saja, tapi pasti juga di luar Kota Makassar, bahkan di mancanegara. Nah, ini seperti apa giat promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk F8 ini, Pak? Ya, promosi itu menjadi salah satu tanggung jawab kita di seluruh kegiatan yang ada di seluruh Kota Makassar, bukan cuma F8, tetapi seluruh kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional juga itu kita wajib promosikan. Apalagi F8 ini memang sudah menjadi kalender top karisma event Nusantara secara nasional dan internasional di pusat, di Kemenpar Rekraf. Nah, strategi kita bersama-sama dengan industri pariwisata ini tanggung jawab bersama. Selalu saya bilang ini bukan menjadi tanggung jawab pariwisata saja, dinas atau pemerintah saja, tetapi seluruh industri pariwisata. Nah, teman-teman di industri terkhusus di travel agent, tour operator, dan hotel itu sudah membuat paket-paket wisata yang mereka sebar ke seluruh agensi-agensi di kota-kota dan di negara-negara yang memang menjadi segmentasi market kita gitu. Jadi sudah 2 kota di tahun ini kita jalan untuk mempromosikan F8, membuat paket-paket bundling. Jadi paginya melakukan kegiatan kepariwisataan, sorenya mereka nonton F8, bundling hotel harganya lebih murah gitu dengan paket wisata. Jadi F8 ini tetap dibeli tiketnya karena F8 ini swasta, jadi tetap harus dibeli. Jadi semua berkoneksi, industrinya di industri PT F8 dengan industri pariwisata saling berkontribusi
untuk membuat paket-paket bundling, dan itulah yang kita harapkan semua bergerak. Untuk pemerintah sendiri kita sudah bekerja sama dengan Kemenparekraf. Ada beberapa kanal-kanal media yang dipakai baik itu secara nasional internasional. Di bulan ini saja kita ada in-flight magazine di salah satu penerbangan di Indonesia. Seluruh seat yang ada majalahnya itu ada poster F8 di seluruh pesawatnya. Jadi bayangkan ada berapa pesawat itu, dan berapa satu pesawatnya 120 seat, berarti semua terpromosi. Ini bulan ini sudah naik materi F8. Terus kemudian ya termasuk dengan hari ini teman-teman RRI bertugas untuk mempromosikan F8 dengan cara yang sangat berbeda. Sangat memberikan identitas F8 karena F8 itu identiknya selalu dengan pinisi gitu. Jadi kalau lihat perhelatan F8 dari pertama sampai dengan terakhir yang dua kali Pak Menteri Sandiaga Uno datang, itu kan selalu ada identitas pinisi yang menjadi simbol ketika F8 akan dimulai, akan dibuka, itu selalu ada pinisinya gitu. Jadi terima kasih RRI sudah membuat ini, membuat identitas F8 itu di dalam sebuah promosi yang sangat baik gitu. Baik ya. Nah Pak Sofyan, saya selalu menonton F8 itu dan selalu ada yang memukau di openingnya. Nah, ada yang mungkin bisa dibocorkan sedikit di opening F8 nanti untuk tentunya memikat penonton ya. Bukan hanya mungkin di opening saja, tapi sampai akhir 5 hari gitu. Silakan Pak. Iya. Jadi memang orang selalu menunggu apa sih kejutan di pembukaan. Tapi sebenarnya sejatinya F8 itu dari hari pertama sampai hari kelima itu selalu kejutan. Selalu kejutan. Ya, dan memang di momen saat kami press conference yang lalu sudah kami sampaikan juga bahwa F8 kali ini memang kita menghadirkan beberapa musisi nasional untuk bisa tampil. Dan di pembukaan nanti akan ada Mahalini yang kemudian hadir sejak beberapa lama ya, kurang lebih sekitar 3-4 bulan belum hadir di Makassar. Ini akan kembali ke Makassar untuk tampil tentunya dengan lagu andalannya, dan pasti kita sing along. Itu yang pasti. Nah, kemudian juga hal yang menarik dari F8 sendiri sebenarnya ada satu konsep yang kita usung. Ini menjadi sebuah legacy juga terutama bagi Kota Makassar. Karena kami di hari kedua F8 itu akan ada satu konsep namanya Makassar Sekalian. Makassar Sekalian. Kalau untuk orang Makassar Sekalian sudah jelas. Pokoknya Makassar banget lah kalau kata orang sana gitu ya. Nah, dengan konsep Makassar Sekaliannya kemudian kita akan membedah kurang lebih ada sekitar 10 lagu daerah yang kemudian akan dirubah secara aransemen oleh musisi Makassar sendiri, dan kemudian lagu tersebut akan didaftarkan kekayaan intelektual hakinya difasilitasi oleh F8 dan Dinas Pariwisata Kota Makassar, sehingga lagu tersebut nantinya bila kemudian dikomersilkan kembali itu akan tentunya penciptanya akan mendapatkan hak sesuai dengan apa yang berlaku selama ini gitu ya. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang baru karena inilah tujuan hakikinya F8 sebagai pintunya industri kreatif. Gitu. Jadi kami mencoba untuk membuka ruang tersebut untuk kemudian kita berbicara lebih luas daripada sekedar sebuah festival. Itu dari sisi musik. Begitupun juga film. Film sendiri akan di hari kedua atau di Makassar Sekalian memang hampir semua anjungan atau semua zona yang kami siapkan itu akan menghadirkan film-film yang merupakan film karya anak Makassar atau yang memang setnya di Makassar. Itu akan kita hadirkan di F8. Dan kemudian satu hal lagi yang menjadi keunggulannya karena film-film tersebut akan kami proses kemudian kita masukkan dalam sebuah platform yang kita sadar bahwa setelah film tersebut diputar di bioskop, setelah waktu tayangnya selesai agak kesulitan kita untuk mendapatkan film tersebut. Nah, kali ini dengan dengan apa yang dipersiapkan oleh F8, kemudian film-film tersebut masih bisa ditonton melalui platform yang akan disiapkan oleh PT Festival 8. Itu hal-hal yang kemudian menjadi unggulan
dan yang kita persiapkan selama penyelenggaraan F8. Selain itu di hari-hari berikutnya sudah pasti akan jauh lebih menarik. Kemudian jangan lupa kuliner Kota Makassar tetap akan hadir di F8 menjadi prioritas unggulannya tuh di situ. Datang ke F8 sudah pasti ada kondronya, datang ke F8 sudah pasti ada coto Makassarnya, dan Baik. seterusnya. Jadi ini memang kita diajak sebenarnya di FD8 bernostalgia juga ya. Ada Makassar sekali ya yang mungkin rindu dengan suasana-suasana Makassar tempo dulu sambil menikmati kulinernya. Ya, nanti kita juga akan membuka bagi Anda yang ingin bergabung bersama di line telepon kami. Ya, ada interaktif Pak dari pendengar kita yang bisa bergabung di line telepon kami di 082133339440 ya, untuk bisa bersama dengan kami ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, ini kita sudah berapa mil ya dari bibir pantai Losari. Ya, akan berlayar di beberapa pulau, melewati Pulau Lelai mungkin ya. Ya, Pak Kadis, ini kontribusi F8 ya untuk mungkin peningkatan dari sektor pendapatan di pariwisata Kota Makassar ini seberapa besar dari tahun ke tahun, Pak? Ya, itu saya sampaikan tadi di awal, pajak daerah kita kan dari sektor pariwisata itu ada hotel, resto, hiburan gitu. Dan F8 ini memberikan kontribusi ketiga pajak sektor situ. Gitu, ya. Pertama, pajak hotel, karena saya bilang tadi akupansi kurang lebih itu 9 hari sampai 10 hari di bulan ini pas itu terisi, ada kontribusi dari F8 terkhusus di kawasan sepanjang Pantai Losari. Karena tamu undangan, para performer, itu wisatawan itu akan mengambil di area yang memberikan akses yang sangat cepat untuk ke F8. Terus kemudian pajak restoran, rumah makan, itu kan F8 ini kan baru mulai sore hari gitu. Jadi dari pagi ke siang itu aktivitas dari para wisatawan dan tamu-tamu yang datang ke F8 itu akan beraktivitas dari pagi sampai siang hari di luar area F8. Hiburan, F8 ini ada tiketing. Mereka membayar pajak hiburan juga berdasarkan tiketing yang keluar gitu. Bayangkan kalau teman-teman F8 tahun ini menargetkan kurang lebih 400 sampai 500 ribu tiket. Bayangkan itu. Ini kan berapa pajak yang mereka bayar ke pemerintah gitu. Jadi jelas itu hitungan-hitungan yang kita bisa hitung saat ini gitu. Belum hal-hal yang sifatnya multiplier efek lagi nanti gitu. Jadi akan ada banyak multiplier efek yang terjadi ketika pelaksanaan ini dilakukan nanti di tanggal 24 Juli sampai 28 Juli. Seperti itu. Pak, ini kalau 5 hari ini sebenarnya masih kurang waktunya atau harus ditambah lagi sebenarnya, ini Pak? Isu sebenarnya Pak Wania, ini isu yang dari dulu selalu disampaikan ke teman-teman F8, ke pemerintah pada saat-saat itu bahwa wah ini masih tanggung kalau di hari Minggu itu kalau sudah mungkin penutupan jam 10 ada bahasa enggak bisa ditambah harinya lagi gitu. Ya, ini kan sesuatu yang tentunya masih diinginkan ya. Kok cuma 5 hari, bahkan dulu pernah mungkin cuma 3 hari ya. F8 itu selalu memberikan porsi juga buat teman-teman pelaksana event yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Karena kalau sampai 1 minggu juga atau sampai 2 minggu ini kan banyak pertimbangan lah F8. Pertama cost, karena kan PT F8 ini sudah mandiri ya, gitu. Mereka dari sponsorship, kerjasama pemerintah hadir mendukung perizinan, promosi, karena akan berdampak untuk kota sendiri, untuk lapangan pekerjaan, sehingga banyaklah pertimbangan gitu. Dan pertimbangan yang ini adalah kolaborasi dengan semua pelaksana event di tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, sehingga ekosistem kita ini selalu terjaga bahwa Makassar ini ada top eventnya yang melahirkan event-event yang menginspirasi event-event di bawahnya untuk bisa berstandar seperti F8, karena kita juga mau bukan cuma F8 nanti gitu yang menjadi jualan kita gitu. Ada event-event lain yang nanti mungkin di bulan Mei, April dan sebagainya itu ada yang mendekati F8 standarnya, sehingga pemerintah pusat bisa melirik ini menjadi kalender nasional gitu. Karena kalau sudah masuk dalam kalender nasional dan internasional itu promosinya pemerintah pusat lebih gencar lagi gitu. Baik. Nah, Pak Sofyan, ini kan berbicara mengenai F8 dan juga ekonomi kreatif. Nah, banyak tentunya pelaku-pelaku UMKM yang
ingin masuk berkontribusi di F8 ini mungkin ada kriteria khusus atau seperti apa, dan mungkin harus ada informasi-informasi atau apa yang dibagikan kepada UMKM? Ya, kalau ditanya sekarang sebenarnya sudah penuh sih. Sudah penuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi hampir 300 booth yang kami sediakan itu sudah terisi penuh, alhamdulillah. Tapi yang pasti memang bahwa kami tetap mengutamakan produk-produk yang original Makassar dulu. Itu yang kami menjadi standar bagi kami, SOP bagi kami di PT Festival 8. Karena kita tahu bahwa teman-teman di Makassar ini cukup kreatif, sangat kreatif, sehingga kami tentunya ini parameter yang sederhana yang di F8 saja. Kuliner itu kurang lebih sekitar 130 booth, tepatnya itu 123 booth gitu yang kita sediakan. Tapi pendaftarnya itu hampir 600 peserta. Baik. Nah, bisa dibayangkan bahwa begitu banyak yang akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan dampak dari F8 sendiri. Baik, kita terima dulu untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa? Ya, dengan siapa Pak? Pak Iwan. Pak Iwan, silakan. Ya. Di Malino ya, silahkan Pak Iwan. Ya. Saya pikir memang harus perbanyak atraksi wisata. Nah, seperti F8, itu kan ada kegiatannya apa? Nah, otomatis ya, itu insentif, reason, ini kan kalau lebih banyak diadakan bisa menjadi salah satu aja promosi wisata. Saya pikir kota-kota jangan malu-malu untuk terima agenda MAIS di sini, ya, baik itu ATEKI, APDESI, pusatkan semua di Makassar, supaya semakin banyak orang datang. Dan mungkin juga untuk Provinsi Sulawesi Selatan harus kerja keras lagi, ya, supaya lebih banyak itu atraksi-atraksi seperti mau dulu di Takalar, ya. Selalu karaknya di Parepare, di Malino, Raja International Festival. Ini lebih banyak lagi masuk dalam garis event nasional. Okay. Nah, semakin banyak kegiatan wisata, semakin banyak orang berkunjung. Sekarang kan Indonesia itu menjadi negara terbesar kedua kunjungan wisata di Asia Tenggara. Kita masih kalah dari Singapura. Nah, apa sih yang hebatnya Singapura, negara pulau begitu, sampai Indonesia bisa kalah. Nah, ini kan perlu ada lagi promosi yang gencar, ya, bagaimana menemukan ide-ide yang baru, ya. Ini memang butuh kerja keras, promosi terus, ya, dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi eventnya itu kalau buat event atraksi wisata, tanggung-tanggung, ya, buat yang heboh, buat supaya orang banyak datang di sini. Jadi sasarannya sekarang kan kita harus bagaimana untuk bisa mendatangkan wisatawan mancanegara. Karena wisatawan mancanegara kan saingan dari Indonesia itu ada di Thailand, di Pattaya, Malaysia, Singapura. Nah, kalau Makassar ini bisa menjadi hub yang untuk Indonesia Timur, ya, apalagi nanti masuk IKN, bagaimana Makassar bisa menjadi pintu masuk ke daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, silakan Pak Kadis. Ini tantangan bagi pariwisata Kota Makassar. Silakan. Iya, terima kasih Pak Iwan di Malino. Pak Iwan ini sangat paham sekali dengan pariwisata. Iya. Luar biasa karena beliau tahu menjadi potensi kita itu salah satunya adalah MAIS. MAIS ini memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata kita, terus khusus di akupansi hotel itu 60 sampai dengan 70%. Kegiatan MAIS itu mengisi akupansi hotel di Makassar. Dan kemarin di tahun 2023 itu kita bisa mengadakan 7 event nasional dan internasional di Makassar. Ada MNEC, ada APKEXI, ada Hari Muda,
ada F8 sendiri, ada Hari Disabilitas Internasional dan sebagainya. Jadi memang ini menjadi tantangan kita semua. Penyelenggaraan MAIS itu harus terus berbenah, terkhusus di industri perhotelan, harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan karena itu tadi. Dan kita lagi sementara menyusun prolegnas di penyusunan perda, rancangan perda kita tentang kepariwisataan yang nanti di dalam salah satu isinya itu kegiatan MAIS itu harus ada city tour. City tour ya, harus ada city tour. Jadi bukan hanya berkongres atau hanya melakukan meeting, tetapi ada satu hari yang mereka pakai untuk melakukan city tour yang dihandle secara profesional oleh tour operator atau tour agency yang ada terdaftar di Asosiasi Travel Agent Indonesia. Baik. Gitu. Jadi semua bisa berdampak, bukan cuma kegiatannya nanti 3 hari 2 malam di hotel, tetapi tidak keluar untuk melihat potensi pariwisata kita, tidak membelanjakan untuk di kriya kita gitu. Jadi karena ada butir-butir yang menyebut di pasal-pasal nanti di perda kepariwisataan kita. Sementara kita susun ini. Baik. Ya. Jadi kita tunggu ya terobosan dari Dinas Pariwisata sendiri. Nah Pak, ini ada juga yang mengatakan seperti ini, F8 itu masih banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan domestik ya, orang-orang lokal di Makassar gitu ya. Ini kita masih belum banyak melihat wisatawan mancanegara gitu Pak ya, masih sedikit gitu. Nah ini untuk ke depan ya, atau untuk saat ini promosi ke mancanegara untuk F8 ini apakah sudah sering dilakukan atau seperti apa Pak? Teman-teman di bagian kerjasama itu sudah berkomunikasi dengan seluruh konsulat jenderal dan kedutaan besar di Jakarta dan di Bali dan Surabaya untuk membantu F8, teman-teman dari para kedutaan, para duta besar, para konsulat jenderal untuk membantu mempromosikan F8 di negara-negaranya. Ini terbukti dengan beberapa penampil di F8 nanti adalah orang-orang yang memang lewat komunikasi lewat kedutaan gitu. Dan artinya penampil dan mereka juga menyampaikan informasi ke warga negaranya, baik itu yang ada di Jakarta, di Bali, Surabaya, begitupun ada di negaranya, mereka menyampaikan informasi itu. F8 itu hampir setiap hari kok ada wisatawan mancanegara, kita banyak bukti dokumentasinya gitu. Karena apa? Memang untuk menjadi target secara diisi oleh kurang lebih 40% nanti wisatawan mancanegara kan nanti gitu. Nanti. Tetapi ya. Wisatawan Nusantara juga banyak. Cuma karena wisatawan Nusantara itu kan tidak terlihat karena kita sama dengan lokal gitu. Nanti pada saat bicara baru ini orang dari Jawa, ya. Ini orang Sumatera gitu kan. Banyak gitu. Kita ada lihat dari okupansi atau manifest yang di hotel aja bisa kelihatan seperti itu karena data-data tamu-tamu yang datang itu kan terreport ke panitia F8 baik secara pemerintah maupun di PT F8 itu terreport bahwa siapa-siapa yang hadir. Kegiatan-kegiatan lain juga bukan cuma F8 memberikan kontribusi juga besar gitu. Beberapa konser-konser yang di Makassar juga itu diisi oleh negara-negara yang memang menjadi target kita karena ada direct flight seperti Singapura dan Malaysia itu hadir. Makanya juga ada dari Singapura dan Malaysia juga hadir. Penampilnya sudah jelas ada, kalau dari Singapura ada 5 orang ya. Lebih 2 kali bahkan. Penarinya 10. Penari 10. Itu penarinya, belum yang lain-lain yang datang. Karena penari nggak mungkin datang sendiri, pasti ada makeup artisnya, ada penata busananya dan sebagainya. Penampilnya datanya saja yang kami terima itu 10 ya Pak Wan ya. Gitu. Baik. Nah Pak Wawan ini kalau target-target untuk kunjungan setiap malam di F8 ini harus berapa target kunjungan gitu? Ya, kalau secara total kita menargetkan kurang lebih sekitar 500.000 pengunjung yang bisa masuk ke F8. Kalau bicara luasan area sebenarnya kita punya pengalaman sampai ke 2,5. Sebenarnya Anjungan Pantai Losari itu masih sangat ideal untuk bisa menampung lebih daripada 500.000 pengunjung. Tapi yang perlu kita pahami bahwa seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, sebenarnya Makassar ini yang menjadi target F8 itu bukan hanya sore dan malam penyelenggaraan F8, tapi bagaimana kemudian bisa dimanfaatkan pagi dan siangnya di Makassar. Makanya kami juga bekerja sama dengan termasuk dengan operator Pinisi nantinya
kami akan menawarkan terutama bagi teman-teman yang menginap di hotel sekitar atau yang mengambil paket tur F8 itu bisa juga mengambil paket dine in di kapal pinisi. Nah, ini mudah-mudahan ini akan bisa kita jalankan sehingga ada hal yang lain lagi atau ada hal yang baru lagi kemudian bisa ditawarkan kepada pengunjung yang hadir di F8, terutama wisatawan mancanegara dan domestik yang datang khusus untuk menghadiri F8. Kita tahu juga tadi Pak Kadis sampaikan bahwa kalau misalnya Malaysia datang dengan 10 bahkan lebih, sebenarnya itu baru kita bicara baru satu negara. Belum kota kabupaten yang kemudian hadir ke Makassar. Itu luar biasa jumlahnya. Artis saja rata-rata sekarang sudah 26 orang sekali berangkat. 22 sampai 26 orang. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita setiap hari ada minimal 2 artis nasional, kemudian ditambah dengan desainer nasional dan internasional. Jadi memang kami terus berusaha untuk memacu bahwa F8 ini sudah bukan konsumsinya orang Makassar saja, tapi bahkan juga menjadi konsumsi secara nasional. Itulah banyak sekali hal-hal yang kita sadar bahwa orang-orang di mancanegara itu kan hobinya ngelihat sesuatu yang tradisional, etnik, unik gitu ya. Nah, Makassar ini tempatnya hal-hal yang unik dan yang tradisional, sehingga itu pun juga menjadi bahan jualannya kami. Ini selalu kami konsultasikan baik itu dengan seniman sendiri maupun dengan pemerintah. Kira-kira konteks secara tampilan yang baik atau yang menjual sekarang ini seperti apa. Jadi F8 itu selalu membuka ruang untuk bisa kita berdiskusi lebih jauh, kemudian menghasilkan pertunjukan yang diminati baik secara lokal, nasional maupun mancanegara. Baik, ya kita ke penelpon atau gimana? Kita break dulu untuk menuju ke studio. Baik, ya satu penelpon. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dari Ibu Widya di Makassar. Silakan Ibu Widya. Iya, ini memang menarik ya, karena ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah ditawarkan dan akan dilaksanakan di Kota Makassar. Dan pastinya ini sangat mengundang minat untuk wisatawan, baik itu di domestik maupun di mancanegara. Tapi kalau boleh dikatakan ini ya, Bapak-Bapak, ada kan pasti tantangannya. Banyak wisatawan yang ingin datang, tetapi mungkin tantangannya adalah bagaimana biaya penginapan begitu. Nah, ke depan apakah ada kerjasama dengan PHRI Sulsel secara khususnya begitu, sehingga ada diskon lah untuk hotel, sehingga para wisatawan ini bisa staycation, bisa sambil menikmati kegiatan-kegiatan yang ditawarkan, khususnya F8 ya, yang akan dilaksanakan di Makassar. Itu saja, Mbak. Baik. Terima kasih. Ya, Ibu Widya. Nih, ada diskon. Bagaimana, Pak? Jadi saya juga pengen diskon ini. Setiap tahun, Bu, mulai dari masih dikelola oleh pemerintah kota hingga kami PT Festival 8 setiap tahun itu memang selalu bekerja sama dengan PHRI dan Asita. Jadi kalau dari sisi perjalanan turnya kita bicara dengan Asita, kemudian mengenai kontribusi dari hotel dan restoran di Makassar itu kita bicara dengan PHRI. Selalu kami bekerja sama. Dan alhamdulillah outputnya juga cukup baik. Baik dari sisi tingkat hunian hotel maupun juga okupansi restoran di yang ada di seputaran terutama di sekitaran Anjungan Pantai Losari. Dan sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kalau tingkat huniannya sudah sampai di angka 100% selama penyelenggaraan F8, bisa dipastikan kuliner yang ada di dalam area F8 itu sudah pasti ludes. Nah, bahkan teman-teman pengelola itu kadang-kadang harus melakukan isi ulang. Itu 2 sampai 3 kali selama penyelenggaraan F1, sehingga kami harus menyesuaikan beberapa persoalan hal-hal teknis yang kemudian bisa mengakomodir hal tersebut. Begitupun juga restoran yang ada di seputaran Pantai Losari di Kota Makassar pastinya juga akan mendapatkan impact yang sama. Ini juga kami setelah penyelenggaraan F8 kami kadang-kadang ngobrol lagi dengan asosiasi baik PHRI maupun Asita. Baik, silakan Pak Kadis. Ini gimana Pak Kadis? Iya, Pak Wan sudah menjelaskan.
kerjasama itu sebenarnya udah dari awal. Dari awal ya, baik. Teman-teman Peri itu selalu membuka diri gitu dalam artian untuk membuat paket-paket. Tadi bahkan saya bilang paketnya bukan cuma diskon, ada paket bundling. Paket banding, Gitu. Paket baik. bundling, nginap di sini dapat tour travel mengarrange ini, terus kemudian mungkin ada kompensasi dari PT F8 memberikan tiketing masuk di hari itu sesuai dengan jumlah packs yang mereka sampaikan gitu. Jadi kolaborasi dan kolaborasinya itu harus memang terintegrasi ya gitu, dan itu sudah Ini kita sudah sangat laksanakan. apik ya Iya, kolaborasinya sudah. Pak. Ini karena F8 ini sudah tahun Sudah ke-7. tahun Banyak ke-7. banyak hal yang telah kita jadikan pelajaran, bahan evaluasi untuk terus menjadi lebih baik, dan teman-teman di F8 ini kan juga memang diisi oleh orang-orang industri gitu. Jadi enak sekali kolaborasinya karena semua satu visi membawa pariwisata dan ekonomi kreatif Makassar ini terus berkembang gitu. Baik. Karena sekali lagi Makassar ini sudah ditetapkan menjadi kota kreatif di Indonesia tahun 2023 dengan subsektornya adalah kuliner. Ini sejalan dengan branding kita Makassar, kota Kota makan. makan. Enak. Baik Pak, ini kan sudah sangat apik ya, 7 tahun pelaksanaan seperti itu. Nah, Pak Sofyan, apakah F8 ini jangan hanya sebenarnya dilaksanakan setahun sekali. Ini kan mungkin bulan Juli dilaksanakan, kemudian di akhir tahun juga kembali dilaksanakan ya. Mumpung juga kan liburan akhir tahun seperti itu. Ini kan liburan sekolah ya mungkin seperti. Nah, ini kenapa tidak dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun seperti itu? Sebenarnya F8 ini satu di antara 100. Satu di antara 100. Ya, jadi Kota Makassar sendiri sudah memiliki istilahnya wonderful event ya. Baik. Nah, wonderful eventnya Makassar itu ada 100. Ya, tentunya Pak Kadis yang paling bisa menjelaskan karena beliau yang mencanangkan ini, dan alhamdulillah memang F8 menjadi top event ya. Nah, tapi bisa dibayangkan dengan konsep kuliner, kemudian konsep artis, itu sudah ada 99 event lainnya yang tentunya bisa menyerap kontribusi yang kurang lebih sama, baik itu pekerja UMKM-nya, kemudian produknya, begitupun juga masyarakat di Kota Makassar. Tapi yang paling penting adalah kemudian kita mengupgrade standar penyelenggaraan event. Baik. Nah, alhamdulillah di beberapa kesempatan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Makassar maupun juga Kementerian Pariwisata secara langsung, itu kemudian memberi kesempatan kepada pekerja-pekerja event untuk mengupgrade diri melalui beberapa pelatihan yang kemudian berorientasi kepada personal skill dari penyelenggara event. Nah, ini sejalan sebenarnya dengan apa yang selama ini sudah menjadi target atau tujuan dari pemerintah kota, bisa menghadirkan lebih banyak event. Dan jangan salah bahwa selain kota makan enak, Makassar itu adalah kota festival tepian air terbaik di Indonesia. Baik. Jadi bisa kita bayangkan bahwa sepanjang tahun di Makassar itu Anjungan Pantai Losari tidak akan pernah lolos dari festival tuh. Selalu ada saja. Bahkan sekarang ini ada festival yang dilaksanakan oleh beberapa komunitas. Dan kami berharap bahwa memang dari ruang-ruang festival yang hadir di Makassar yang semakin banyak, tentunya juga bisa mengangkat citra positif tentang Kota Makassar, itu yang pasti. Ya. Kemudian yang kedua, yang pasti bahwa ruang juga bagi para pekerja seni di Kota Makassar, baik itu seni tari, musik dan sebagainya, dan juga yang pasti adalah kuliner. Itu adalah tujuan murni dari penyelenggaraan sebuah festival. Baik. Bonusnya itu adalah pengunjungnya. Pengunjungnya. Gitu. Dan kami berharap bahwa orang yang hadir ke semua festival pastinya bisa terhibur dengan festival yang berkualitas. Baik, Pak, citra pariwisata Makassar. Nah, dengan seperti itu, ini F8 sudah meningkatkan citra pariwisata Makassar. Apakah ada daerah-daerah lain yang juga turut mencontoh F8 di Indonesia ini? Alhamdulillah, saya sama Mas Wawan ini sudah beberapa kali ke daerah-daerah, bukan cuma di Indonesia Timur, sudah sampai ke Sumatera. Untuk berbagi bagaimana sih F8 ini bisa eksis dan bisa membawa citra Makassar lebih baik. Apa sih kiat-kiatnya, bagaimana sih peran pentahelix, apa sih yang harus dihilangkan, apa yang harus ditumbuhkan, itu udah kita share. Bahkan di satu event ya Pak Wawan di Jakarta, di acara para
para event organizer di Jakarta di JCC, Pak Menteri langsung mencari saya. Ada Pak Rum di sini, ada Pak. Baik. Tolong Pak Rum di-share ilmunya tentang F8 ke seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, karena F8 ini selalu menjadi top of mind-nya Pak Sandiaga Uno untuk bagaimana tata kelola manajemen eventnya itu patut dicontoh gitu, bahwa bukan cuma menjadi tanggung jawab pihak swasta ketika ada event, tapi pemerintah juga memberikan kontribusi, memberikan beberapa insentif, memberikan kemudahan perizinan. Terus bagaimana industri lainnya juga bisa terlibat, perhotelan, tour agency. Terus bagaimana lagi pelaku-pelakunya bisa memberikan penampilan yang terbaik, karya-karya mereka yang terbaru, mereka dipacu terus untuk meningkatkan skill mereka supaya terjadi perubahan. Bagaimana teman-teman yang menjadi pekerja di event organizer maupun promotor itu bisa meningkatkan skillnya. Ada beberapa pelatihan yang telah kita lakukan kemarin bekerja sama dengan Kemenparekraf. Jadi bukan cuma bicara tentang festival, karena kalau bicara tentang festival, oke kita hanya nonton pertunjukan selesai. Tapi ternyata di dalamnya itu banyak hal-hal sub-sub yang harus terus dikembangkan, terutama di SDM ya. Karena menyangkut kualitas pasti menyangkut, salah satunya ada SDM di gitu, dan itulah yang kita dipanggil nih. Saya terakhir tuh ke Bau-Bau gitu, dipanggil sama Pak Wali Kota Bau-Bau untuk berbicara di seluruh kepala OPD-nya bagaimana sih membuat kalender of event. Mas Wawan tadi sampaikan bahwa ada 100 karena kita ini bukan cuma punya satu, tapi punya satu yang membuat citra kita itu luar biasa, F8. Makanya kita sebutnya top event. Di dalamnya adalah big event. Terus ada 90 event tambahan yang kecil-kecil. Nah, inilah yang membuat kota ini selalu ramai di akhir pekan. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di ruang-ruang publik yang sifatnya gratis untuk dinikmati oleh para wisatawan maupun masyarakat lokal. Tapi kalau makan bayar, karena ada teman-teman subsektor kuliner yang hidupnya juga tergantung di situ. Tapi kalau untuk masuk gratis, nonton pertunjukannya gratis. Tetapi untuk membeli kria, membeli produk fashion, membeli produk kuliner harus bayar. Baik. Nah, Pak harus bayar, tapi tiket masuknya ini harganya berapa sih, Pak? Wah, ini termurah se-Indonesia ini. Jadi setiap hari ada artisnya, setiap hari ada pertunjukan spektakulernya, tiketnya hanya 25.000 setiap hari. 25.000. 25.000 baru venue-nya 1,4 km. 1,7 tambah. Kilometer tambahan, bayangkan. Gitu. Jadi begini, ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita sampaikan juga ke masyarakat, atau kita mengedukasi masyarakat bahwa yang pertama adalah bagaimana masyarakat kemudian bisa mengerti bahwa hadir dalam sebuah festival tentunya diharapkan kontribusinya itu tadi melalui proses tiket masuk. Kemudian setelah berada di dalam area festival, ada hal-hal yang kemudian kita budayakan, bagaimana mereka peduli terhadap sampah dirinya dulu. Ya, sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat sendiri, bagaimana mereka kemudian bisa memilah sampah, kemudian juga bagaimana mereka bisa berinteraksi secara baik dengan sesama pengunjung. Itu budaya-budaya yang kemudian kita sosialisasikan atau kita biasakan di dalam sebuah festival. Sehingga dulu kalau Makassar dikenal sebagai kota yang cukup keras, alhamdulillah sekarang ini Makassar sudah jadi kota festival gitu ya. Dan bolehlah kita cek dari semua festival yang ada di Makassar. Alhamdulillah zero kekerasan. Baik. Gitu. Jadi tidak ada gangguan yang cukup berarti yang kemudian bisa mempengaruhi, dan ini harapan kita bahwa ke depan setiap penyelenggaraan festival bukan hanya sekedar di F8, tapi festival-festival yang lain tidak hanya di Kota Makassar, tentunya juga di daerah-daerah lain bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Kota Makassar. Tadi yang sudah disampaikan Pak Kadis juga memang kami sendiri dalam hal penyelenggaraan festival memang kami berharap bahwa F8 kemudian bisa menjadi satu model yang kemudian atau kami bisa diajak untuk bisa sharing tentang sebuah penyelenggaraan festival, dan itu sudah kami lakukan di beberapa kota sebelumnya. Nah, kami berharap bahwa ke depan bukan hanya tadi mungkin Bapak yang dari Pak Iwan dari Malino
sempat menyebutkan beberapa festival yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya dengan apa yang dilakukan F8 bisa kemudian diikuti oleh festival yang lain. Bagaimana mengelola festival, kemudian yang paling penting itu tadi promosinya. Promosi. Dan jauh lebih penting daripada itu adalah kerjasama antara swasta dan pemerintah. Baik. Kalau penyelenggaranya pemerintah, sebaiknya juga melibatkan sektor swasta sebagai operatornya, supaya festival tersebut bisa diselenggarakan dengan baik oleh dengan baik oleh event organizer tentunya. Baik. Nah, Pak, terakhir ini ya. Berbicara tentang F8 ya, sebagai closing statement kita di pagi hari ini. Silakan Pak Kadis. Ya, kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kota Makassar untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan F8 tahun ini juga seperti tahun sebelumnya, karena akan banyak orang yang akan hadir di F8 ini. Dan ketika tadi juga saya sampaikan tiket masuknya Pak Wawan sudah menyampaikan hanya 25.000. Sudah bisa menikmati seluruh pertunjukan dari sore hari sampai malam hari di area 1,7 km itu. Kalau bolak-balik itu sudah bisa ikut fun run gitu, bisa ikut lari gitu. Jadi hanya 25.000 itu untuk Sudah mengapresiasi nonton konser juga seluruh karya seni budaya yang ada di F8 gitu. Jadi kita Baik. tidak berbicara tentang industri, tapi berbicara tentang karya seni dan budaya yang telah ditampilkan sepanjang 1,7 km itu. Jadi kita harus butuh dukungan, kita harus menjadi tuan rumah yang baik, menjadi penonton yang baik, menjadi pengunjung yang baik, sehingga F8 ini akan terus menjadi event kebanggaan kita, akan membawa nama Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya di Indonesia Timur, karena F8 ini menjadi satu-satunya juga yang masuk di dalam top 10 karisma Nusantara dari Indonesia Timur. Baik. Jadi ini Tepuk wajah tangan dong. Indonesia Timur gitu. Jadi ayo kita menjadi pengunjung yang baik, penonton yang baik, dan masyarakat yang baik untuk para tamu kita nanti. Iya, menjadi masyarakat yang baik, menjadi pengunjung yang baik, tentunya menjadi penyelenggara yang baik akan meningkatkan citra positif pariwisata Makassar. Pak Wawan, silakan sebagai closing statement Anda. Tiketnya murah, kemudian kulinernya semuanya ada, pertunjukan tradisionalnya lengkap, dan insya Allah dari daerah lain pun juga ada. Dan tentunya F8 selalu memberikan kejutan di udara, di laut, dan di darat. Itu Wow, aja. spektakuler ya. Baik, tepuk tangannya baik bagi kita di kegiatan hari ini. Dan closing statement dari narasumber kita, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum, dan juga Ketua Panitia Penyelenggara F8 Pak Sofyan. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Kita sangat menantikan ya di F8 nanti bisa nonton konser dengan harga yang lebih murah ya, pastinya akan menjadi suatu tontonan yang luar biasa, hiburan bagi masyarakat Kota Makassar. Dan kita juga sebagai warga Makassar bertanggung jawab ya untuk memberikan citra positif yang baik dalam pagelaran F8 nanti untuk peningkatan pariwisata Kota Makassar. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini. Saya penanggung jawab Kepala LPP RRI Makassar Bapak Jaya Maulana Rukmantara, dan juga sebagai produser Bapak Andi Asman, dan kru-kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini, kru teknik Oki Nurdianto, ya Bung Desti, dan kru teknik baik di KLM Adama maupun juga di Bontosunggu Murdibu Radio 3, dan pengarah acara ya, kru-kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio Riburan 3 Makassar.